Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MITV dan para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saya berada. Pertama, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, yang kita duduk di majelis ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anugerah ini adalah anugerah yang sangat agung, anugerah yang sangat besar, yaitu diberikan 3 hal yang sangat agung. Yang pertama, kita diberikan taufik untuk bisa menunaikan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Dan ini nikmat yang sangat agung, karena tidak setiap manusia, tidak setiap orang mukmin juga bisa mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh. Yang baginda Nabi SAW mengatakan, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, bahwa 2 rakaat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau orang di pagi hari ini atau di hari ini mendapatkan keuntungan 1 triliun, itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan orang yang diberikan taufik untuk bisa melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar bagi kita. Nikmat yang kedua yang juga wajib kita syukuri bagi setiap mukmin yang di pagi hari ini bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah pahalanya tentunya sangat besar, di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, law ya'lamun nasu ma fil atamati wa ma fi subhi la atauhuma walau habwa. Nabi mengatakan, seandainya manusia itu tahu akan pahala itu sholat subuh berjamaah, maka tentulah mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak gitu. Jadi menunjukkan sholat subuh berjamaah itu lebih utama ketimbang sholat berjamaah di waktu-waktu yang lain dari sholat yang 5 waktu. Karena Nabi SAW mengatakan, lau ya'lamun nasu ma fil atamati wa ma fis subhi la atauhuma walau habwa. Para ulama menunjukkan keutamaannya dan menunjukkan keagungan pahala dari sholat subuh itu. Yang kedua, kita diberikan taufik, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita untuk belajar thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi juga merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang sangat mulia. Karena majelis yang dihadiri malaikat,
majelis yang duduknya didoakan malaikat adalah majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Bahwa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dasar air, di dasar lautan, dan semut-semut yang ada di sarangnya, maka mereka itu bersolawat ya, kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu dan orang-orang yang sedang belajar ilmu. Jadi artinya di sini menunjukkan bahwa majelis yang dihadiri malaikat, dan malaikat hadir tentunya bukan untuk sekedar hadir, tapi malaikat itu hadir di majelis ilmu adalah untuk mendoakan. Dan yang mendoakan kita, orang-orang beriman yang ada di majelis ilmu, adalah makhluk yang tidak pernah durhaka kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi sudah barang tentu doanya diijabah. Setidaknya ada 2 kalimat yang disebutkan oleh malaikat untuk orang yang duduk di majelis ilmu, yaitu apa? Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah rahmati mereka, ya Allah ampuni dosa mereka. Jadi di antara faidah keutamaan kita di majelis ilmu adalah untuk mendapatkan doanya malaikat. Dan materi kita di pagi hari ini judulnya adalah kenapa kita belajar dan buat apa kita belajar. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, judul ini mungkin pertanyaan biasa-biasa aja, pertanyaan ini. Kenapa kita belajar gitu, judulnya. Tetapi ketika kita itu keliru mendefinisikan belajar dan hakikat belajar, itu menjadikan kita semua itu tidak akan mendapatkan arti dan faidah dari hakikat belajar. Baik belajar yang berkaitan dengan nilai-nilai yang merupakan kewajiban seorang muslim, yaitu belajar agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah, atau belajar tentang ilmu dunia yang dibutuhkan oleh kita agar kita bisa melangsungkan hidup di dunia ini. Untuk kita di Indonesia ini menjawab pertanyaan kenapa kita belajar, mungkin masih banyak asumsi yang salah ketika kita berbicara belajar, termasuk kita sebagai seorang muslim belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar sunnah, itu belum tentu benar, yaitu persepsi kita tentang belajar. Oleh sebab itu, pantas kalau kita itu dianggap satu negara yang terbelakang dalam dunia pendidikan itu. Jadi katakan di dunia kita itu dari 150 negara yang diuji 3 hal, literasi baca, numerasi, matematika, sains, dan itu merupakan kebutuhan hidup sehari-hari, orang bisa baca. Ya baca ini kan sumber ilmu, Al-Quran, baca buku. Literasi, numerasi artinya kita logik matematika, berhitung kehidupan. Sains adalah hal-hal baru dalam kehidupan. Dari 150 negara, kita itu nomor 147. Artinya 3 dari belakang. Nah ini saya bicara walaupun mungkin ngobrol sedikit, bagaimana sih kita memandang belajar itu? Sekian persen, entah berapa
10%. Rakyat Indonesia menganggap belajar itu kewajiban pemerintah gitu. Jadi sebagian kita mungkin di desa, di kampung, bahkan banyak juga di kota. Belajar itu karena ada wajar dikdas gitu. Jadi orang itu sekolah SD, sekolah itu karena ada ketetapan orang harus belajar. Bahkan mungkin dibikin undang-undang untuk belajar. Sekarang ada kebijakan katanya, ya walaupun mungkin apakah ini omong doang atau apa gitu ya, menyebutkan MK ya digratiskan gitu sampai sekolah swasta itu. Apakah betul atau enggak ya tergantung kemampuan pemerintah kita. Jadi belajar itu tidak dianggap satu kebutuhan hidup gitu. Makanya kalau tidak ada kewajiban belajar ya tidak belajar gitu. Tapi ada yang lebih parah mungkin, itu bagi kita umat Islam. Ada yang menganggap belajar agama itu kalau mau ke IAIN gitu. Kalau mau sekolah ke Mesir, ke Saudi, ya belajar agama. Ya kalau enggak, ya biasa-biasa aja gitu. Menjadi manusia abangan itu yang tidak mau pelajari agama. Atau sisi lain, identik sekolah itu karena untuk dapat nilai, untuk dapat ijazah. Maka di Indonesia mah ijazahnya jadi problem hidup gitu. Anggota DPR punya ijazah palsu, calon bupati, calon gubernur, calon presiden dipermasalahkan ijazahnya gitu. Kenapa? Karena belajar itu untuk nilai, belajar itu hanya untuk ijazah. Ya, bahkan mungkin kalau di kita kan masih banyak problem nih. Guru-guru ingin dapat sertifikasi, ada yang mungkin zaman dulu hanya sampai SPG gitu ya, nggak ada S1-nya. Ada yang dari sejumlah pesantren jadi guru, tidak ada S1-nya. Belajar S1. Tapi untuk apa? Hanya untuk ingin dapat sertifikasi. Sehingga walaupun punya ijazah, kemampuannya tidak sesuai dengan ijazah S1-nya gitu. Ini problem kita hidup karena salah. Nah, saya ingin menjelaskan untuk apa kita belajar. Sisi lain juga orang menganggap belajar itu hanya karena ingin kerja. Untuk apa belajar? Ya ingin kerja gitu. Ingin kerja. Dan dari berbagai asumsi kita orang Indonesia kita, termasuk saya mungkin dulu, belajar itu tidak apa yang dimaksud. Lalu apa tujuan kita belajar? Tujuan kita belajar, terutama kita belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar Sunnah, belajar syariat, belajar akidah. Itu jawabannya disebutkan oleh para ulama. Belajar itu dengan dua kalimat. Thalabul ilmi darurah basyariyah, daruratul hayat wa faridatu syar'iyyah. Bagi orang mukmin belajar untuk apa? Terutama kita belajar tentang din, belajar tentang syariat. Dan otomatis belajar tentang ilmu dunia. Belajar ilmu dunia ini ya seperti kita belajar bagaimana bertani, bagaimana kita berternak, belajar tentang kedokteran yang merupakan kebutuhan hidup. Belajar tentang skill. Untuk apa? Kata para ulama dengan dua kalimat belajar itu. Dan ini harus dirasakan oleh kita dengan dua kalimat itu. Yang pertama, belajar itu adalah darurah basyariyah. Kebutuhan primer manusia gitu. Jadi memang manusia itu butuh belajar sebagai tuntutan manusia. Al-insan la yakunu insanan illa bil ilmi. Wal muslimu la yakunu musliman illa bil ilmi. Dalam arti manusia tidak akan punya martabat dan tidak akan sampai kepada jati diri seorang manusia kecuali belajar. Jadi belajar itu tuntutan hidup manusia.
Dan orang muslim tidak bisa akan jadi muslim sejati, muslim yang sempurna, muslim yang benar, kecuali dengan ilmu. Jadi bagaimana para bapak, para ibu, pemirsa bisa mengimplementasikan Islam dalam dirinya tanpa ilmu? Bagaimana orang muslim itu bisa menggambarkan hakikat Islam yang Aisyah pernah mengatakan ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Sallam, karena khuluquhul Quran. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, maka Aisyah mengatakan akhlaknya adalah Quran. Jadi gambaran sederhananya bagaimana orang muslim, bagaimana orang mukmin bisa mengaplikasikan isi Quran dalam kehidupannya tanpa belajar. Itu kan tidak mungkin. Maka disitulah belajar dalam Islam adalah merupakan tuntutan hidup. Daruratul hayah. Darurah basyariyah. Tuntutan kehidupan manusia. Dan itu intinya. Dan yang kedua, bagi seorang muslim bukan sekedar tuntutan manusia. Bukan sekedar kebutuhan manusia. Bukan sekedar kita berbicara tentang kebutuhan primer manusia. Jadi bukan kebutuhan sekunder, kebutuhan primer. Tapi kita sebagai seorang mukmin meyakini belajar adalah tuntutan syariat. Artinya kewajiban dari Allah. Kewajiban dari Rasul. Yang Allah Ta'ala wajibkan kepada setiap mukmin. Sehingga kalau kita lihat dalam sejumlah ayat, kita ambil aja cukup untuk sementara 3 ayat saja dalam Quran yang menunjukkan ilmu itu melekat dengan nilai iman. Ilmu itu melekat dengan nilai Islam. Ilmu itu melekat dengan identik manusia itu sendiri. Nah, kita lihat. Allah berfirman, itu dalam surah Muhammad, Allah Ta'ala menurunkan ayat, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Jadi Allah Ta'ala menurunkan ayat, Fa'lam, ketahuilah. Artinya nyuruh belajar. Belajar tentang apa? Yang pertama dan utama adalah tentang tauhid. Kalimat la ilaha illallah, hakikatnya, maknanya, konsekuensinya, syaratnya, rukunnya. Maka Imam Bukhari membawakan ayat ini dalam sahihnya, babul ilmi qoblal qauli wal amal. Jadi identik ilmu itu bagian dari kehidupan yang berkaitan dengan nilai iman. Jadi artinya iman tidak sah tanpa ilmu. Yang kedua, ini ayat yang kedua, bahwa ilmu itu identik dengan jati diri manusia. Karena Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, plus Allah Ta'ala memberikan kepadanya ilmu. Dan Allah Ta'ala menyuruh malaikat sujud kepada Adam alaihi salam, karena Allah memberikan kepadanya keutamaan ilmu. Allah berfirman dalam Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi apa yang menjadi kelebihan Nabi Adam? Apa yang menjadi kelebihan manusia? Karena Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma, nama-nama. Artinya ilmu. Isyarat dari ayat ini menunjukkan bahwa manusia identik dengan ilmu. Jadi manusia tidak dikatakan manusia sempurna tanpa ilmu. Manusia tidak dikatakan sempurna kecuali dengan ilmu. Maka ini identik manusia itu harus belajar. Kemudian yang ketiga,
Allah menyatakan dalam Quran manusia dilahirkan dalam keadaan tidak tahu gitu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Jadi ayat ini ayat isyarat yang sangat agung. Allah mengeluarkan kalian, artinya kita semua, min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'ah, tidak tahu sesuatu. Hanya pada manusia itu diinstal oleh Allah Ta'ala perangkat untuk belajar, perangkat untuk mengetahui, perangkatnya ada. Tapi tidak ada yang lahir mengenal iman secara terperinci. Tidak ada orang sejak lahir mengenal Allah secara terperinci, mengenal Nabi, mengenal syariat secara terperinci. Dan tidak ada orang yang lahir ke muka bumi dilahirkan dalam tahu ilmu teknologi, nggak ada. Tapi pada manusia udah ada perangkat, yaitu 2 perangkat pada manusia, yang itu hakikatnya manusia bisa belajar. Apa 2 perangkat yang ada pada manusia? Yang pertama adalah fitrah pada manusia. Apa itu fitrah? Ya, bawaan asli yang Allah anugerahkan kepada manusia. Seperti apa? Fitrah iman, fitrah tauhid, fitrah Islam, fitrah kebaikan. Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Artinya pada diri manusia itu udah ada perangkat berupa fitrah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia, baik yang sekarang kafir atau yang sekarang mukmin. Diawali dengan fitrah, semuanya adalah mampu mengenal penciptanya, mampu mengenal Allah gitu. Dan pada diri manusia ada fitrah melakukan kebaikan, empati, menolong, baik, semuanya ada pada diri manusia ini. Fitrah belajar, fitrah bernalar. Kan anak kita, anak kecil, dari kecil udah bertanya, Pak mau kemana? Pak ini apa? Kenapa ini begini? Kenapa itu begitu? Berarti sesungguhnya anak itu udah ada fitrah, bernalar, berimajinasi, bertanya gitu. Bahkan anak kecil kita lihat, Pak, ya, karena mungkin para bapak, para ibu tidak pernah belajar dari anak kita ya, untuk jadi guru, karena antum saya guru semuanya. Jadi suami, jadi bapak, jadi guru kan. 3 profesi ini tidak terpisahkan dalam kehidupan seorang muslim. Kalau wanita jadi istri, jadi ibu, jadi guru, semuanya. Coba aja anak kecil itu fitrah perkembangan, fitrah bernalar, berpikir ada, coba aja. Naik tangga, berpikir kan, coba aja. Antum lihat aja anak kecil, itu dibikin nalarnya, ke atas, ngerondang gitunya. Ada nggak anak kecil yang tiba-tiba turun kepalanya gitu? Ya, diberikan naluri kemampuan berpikir, kakinya apa ya bahasa Indonesia, orang Sunda merorowesan itu kakinya gitu. Jadi menunjukkan ada fitrah pada manusia yang dengan pendidikan jadi berkembang. Yang kedua, perangkat berupa alat akses ilmu gitu pada manusia. Jadi pada manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala berupa akses untuk ilmu. Berarti klop gitu. Yaitu apa? As-sam'u wal basaru wal fu'ad. Pada manusia itu diciptakan oleh Allah Ta'ala berupa apa? Pendengaran. Untuk apa? Mengakses wahyu, Al-Quran, hadis, semua ilmu. Diakses apa? Telinga. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati. Akal, al-aklu, panca indera. Allah Ta'ala berikan. Nah,
Jadi memang Allah Ta'ala telah menjadikan manusia lahir dalam keadaan tidak tahu. Tapi Allah menjadikan dua hal pada manusia. Fitrah, yaitu bawaan dasar yang suci, yang murni, yang bisa dikembangkan untuk ilmu. Dan Allah Ta'ala menciptakan perangkat pada diri manusia untuk bisa mengakses ilmu itu. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dipastikan ya, catat dengan tinta emas, seorang guru, seorang pendidik yang tidak memahami dua hal ini tidak akan sukses dalam mendidiknya. Jadi kalau para bapa itu tidak tahu apa sih yang harus dikembangkan dalam manusia itu, apa yang akan disentuh oleh pendidikan dalam diri manusia itu, yaitu apa? 8 fitrah pada manusia yang disebutkan oleh para ahli. 1, fitrah iman, fitrah bakat, fitrah jasmaninya berkembang, fitrah individualisme, fitrah berkaitan dengan, termasuk fitrah berkaitan dengan seks sehat, yaitu hubungan laki-laki dengan laki-laki, ingin menikah, ingin punya anak, ingin berkeluarga. Ini fitrah yang lurus ya. Penyimpangannya apa? Menyimpang, LGBT, menyimpang, menikah tapi tidak ingin punya anak, itu termasuk menyimpang fitrahnya. Punya anak tapi tidak mau mendidik, itu termasuk menyimpang. Karena salah asuh dalam tahapan kehidupan kita. Tidak mengerti bahwa anak itu harus dididik. Nah, jadi kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jawaban yang singkat tadi mengatakan bahwa pendidikan dalam Islam, belajar dalam Islam, itu adalah darurah basyariyah, kebutuhan manusia. Dan kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa belajar itu karena tuntutan syariah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi pendidikan dalam Islam tidak berkaitan dengan nilai angka-angka, tidak berkaitan dengan nilai ijazah. Bahkan pendidikan itu hukum asal juga tidak berkaitan harus ada sekolah gitu. Walaupun adanya sekolah, pembagian klasikal kelas yang ada di dunia ini, yang sekarang disebutkan pendidikan dasar, pendidikan tinggi gitu. Di Indonesia ada TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Ini tidak dianggap bermasalah, ini baik dalam kehidupan manusia. Tetapi sesungguhnya kita belajar tidak berkaitan dengan tahapan-tahapan yang itu. Gitu. Tapi belajar itu adalah kebutuhan. Oleh sebab itu orang yang tidak mendapatkan kesempatan kuliah berarti tetap belajar. Karena belajar tidak mesti masuk tempat kuliah. Belajar tidak mesti ke Jamiah Islamiyah, belajar tidak mesti ke Ummul Qura, belajar tidak mesti ke Al-Azhar. Walaupun tempat-tempat itu sebagai tempat belajar. Kenapa? Karena belajar itu kebutuhan. Belajar itu adalah tuntutan hidup bagi setiap muslim. Tapi tentunya perkembangan manusia, perkembangan zaman, manusia mengelola lembaga-lembaga apa? Pendidikan, dan itu kebaikan bagi kita. Tapi bagi seorang muslim tidak berarti bahwa kalau kita tidak masuk ke ruang-ruang kelas, kalau kita tidak mendapatkan kesempatan ke ruang-ruang kelas, kemudian kita tidak belajar.
Karena dalam arti dan kenyataan sebagian kehidupan manusia, walaupun itu kalkulasinya sedikit, kita juga dapatkan orang yang sukses yang tidak punya ijazah. Orang yang sukses yang tidak masuk ke ruang-ruang kelas yang dinamakan tempat kuliah. Berapa banyak orang yang sukses dalam dunia usaha, berapa orang yang sukses dalam dunia bisnis, bahkan sebagian orang memiliki keahlian dalam berbagai sisi kehidupan, itu adalah bukan dari bangku kuliah. Tapi saya berbicara hal ini tidak mengartikan dan tidak memiliki makna ya menentang adanya sekolah, bukan. Tetapi apa yang harus tertanam dalam diri seorang muslim dan termasuk kita sebagai anak bangsa ini, bahwa belajar itu sesungguhnya tuntutan hidup. Maka oleh sebab itu dalam kehidupan para sahabat, kehidupan para tabi'in, belajar itu menjadi satu kebutuhan hidup dan mereka menganggap belajar Islam itu lebih butuh dari makan dan minum. Dan belajar itu menjadi sesuatu yang natural dalam kehidupan mereka. Kan kalau antum dengan saya para bapak, identik belajar itu ya harus mendatangi kajian, harus ada tabligh akbar, baru belajar itu. Bahkan di antara kita ada yang belajar Islam itu setahun sekali dengarkan khutbah Idul Fitri. Ada yang mendengar kajian Islam itu ya kalau ada acara-acara pernikahan, hitanan. Ada yang seminggu sekali sambil ngantuk. Kapan? Khutbah Jumat. Belajar Islamnya. Di antara antum juga ada yang belajar kalau takbir akbar saja. Kalau hari-hari biasa ya jarang ikut kajian. Tapi kalau kita lihat para sahabat, Pak, belajar itu indah natural. Tapi kalau kita di Indonesia, belajar itu kan tekanannya. Belajar itu sesuatu yang membuat berat bagi kita. Kenapa? Identik nanti dengan nilai, identik nanti akan ada soal. Kalau jawabannya kurang tepat dikasih nilai sedikit. Bahkan ada sebagian guru yang tidak memberi nilai sama sekali pada anaknya. Jadi belajar ini sesuatu yang sangat menakutkan. Makanya ada anekdot katanya. Kalau di Eropa nonton Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, penontonnya itu umur minimalnya 30 atau 40 tahun ke atas. Tapi kalau di Indonesia umumnya penonton bola itu 30 tahun ke bawah. Bahkan banyaknya umur-umur muda banget. Kenapa? Kalau di Eropa itu stres kerja, ekspresinya di bola. Kalau Indonesia itu stres belajar, ekspresinya di bola. Jadi belajar itu bikin stres kalau di kita. Kenapa? Karena belajarnya identik nanti dengan dikasih nilai angka dan itu. Sesuatu yang menakutkan. Nah, saya akan berikan penjelasan sekilas di sini. Gimana sahabat itu belajar? Belajar dalam kehidupan sahabat itu sesuatu yang merupakan kebutuhan dalam hidup. Ibarat mereka itu ketika lapar, makan. Ketika haus, minum. Saya akan sebutkan contoh 4 saja dalam kehidupan sahabat. Ilmu. Dan 2 dari kisah tabi'in. Yang pertama, lihat di hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram, hadis tentang air laut. Imam Ibnu Hajar membuat babul miyah, babut taharah, kitab taharah babul miyah, bab tentang air. Disebutkan di situ para sahabat pergi ke lautan dan tidak membawa air tawar yang banyak. Kata mereka kalau dibuat wudhu maka akan kehausan.
Kalau dipakai minum tidak bisa wudhu. Mereka menyangka air laut itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Karena warnanya berubah, kemudian rasanya juga berubah. Maka mereka bertanya, datang kepada Nabi SAW. Kunanal kabul bahro. Kami mengarungi lautan dan tidak membawa air kecuali sedikit. Ana tawadu min ba'il bahar. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi SAW ditanya satu pertanyaan, beliau menjawab dengan dua jawaban. Apa kata beliau? Wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jadi lihat, ini tabligh akbar enggak? Enggak ya. Tidak tahu hukum air laut, datang kepada Nabi SAW bertanya, maka disitulah sampainya ilmu. Selesai masalah. Karena mereka menganggap ilmu itu bagian dari kehidupan. Contoh yang kedua. Ini contoh individu. Kalau tadi contohnya untuk banyak. Menantu Nabi SAW adalah Ali. Dan Nabi SAW adalah mertuanya Ali. Ali radhiyallahu ta'ala anhu kuat syahwat dan keluar air madi. Karena dari dakar seorang laki-laki keluar air kencing, wadi, madi, mani. Jadi ada 4 hal yang keluar dari dakar. Yang hukumnya berbeda semua. Satu dengan yang lainnya. Madi, wadi, baul. Ini hukumnya sama dengan kencing. Membatalkan wudhu tapi tidak wajib mandi. Air mani wajib mandi. Ali radhiyallahu anhu bingung. Karena air madi itu bersamaan dengan air mani. Warnanya agak mendekati dan berdekatan dengan syahwat. Beliau bingung. Tapi ini masalah rahasia gitu ya. Kalau aku tanya mungkin malu, ini ke mertua nanya. Dan yang nanyanya berkaitan dengan sisi syahwat. Maka beliau menyuruh Miqdad ibnul Aswad, titip pertanyaan. Titip soal. Nyuruh Miqdad ibnul Aswad. Kemudian Nabi SAW menjawab, Iksil dakarak wa tawaddo. Cuci dakarmu dan wudulah. Kalimat singkat mengatakan bahwa air madi hukumnya sama dengan air kencing. Membatalkan wudu dan hukumnya najis. Selesai masalah. Kenapa? Karena ilmu itu ya seperti tadi. Orang yang lapar cari makan. Orang yang haus cari air. Contoh yang ketiga adalah wanita. Bang, ini juga hal yang berkaitan dengan rahasia. Artinya ya bukan hal yang vulgar. Datang kepada Nabi SAW seorang wanita namanya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha. Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Hal min guslin. Hal al mar'ati min guslin idh hiya ihtalamat. Apakah wanita wajib mandi kalau dia mimpi? Bingung Ummu Sulaim ini. Datang kepada Nabi SAW tanya. Maka Nabi SAW mengatakan, na'am idra'atil ma. Iya kalau dia melihat air mani. Lalu dia tanya lagi, memang wanita keluar air mani? Katanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, pamin aina shibhu. Kalau wanita tidak mengeluarkan air mani, mana mungkin ada anak percis ibunya. Jadi masalah dalam kehidupan para sahabat diselesaikan dengan ilmu. Dan ilmu itu menjadi bagian dari kebutuhan. Nikmat itu. Contoh yang keempat terakhir. Pernah nggak di antara kita dari Lubuk Linggau nyuruh seseorang bertanya
bertanya tentang masalah dan nanti diumumkan satu kampung. Pernah nggak? Enggak, jangankan di sini. Enggak, ada enggak gitu. Satu kota di Indonesia ada masalah, menyuruh bupatinya atau menyuruh ketua MUI-nya gitu. Pernah nggak ada? Lihat di sini, Wabdu Abdul Qais itu kabilah Muslim, tapi terharang oleh Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Dan waktu itu belum terusir Yahudi dari kota Madinah. Mereka tidak bisa datang kepada Nabi SAW kecuali di hari-hari bulan haram, hari-hari gencatan senjata. Apa yang ditanyakan oleh mereka? Cuma satu kalimat pertanyaannya, diutus satu utusan, rombongan. Tanyakan kepada Nabi, amalan apa yang bisa memasukkan kami ke surga? Maka Nabi SAW mengajari 4 kalimat, karena satu kalimatnya belum waktu itu. Apa kata Nabi SAW? Iman billah, tegakkan sholat, tunaikan zakat, tunaikan puasa. Belum ada haji. 4 poin. Lalu utusan dari mereka berkata, ya Rasulullah, apa pahala dari Allah jika kami menunaikan yang 4 ini? Maka Nabi SAW mengatakan, aflaha in sadaqa. Dia akan beruntung masuk surga apabila benar-benar menunaikan 4 rukun ini. Karena hajinya belum waktu itu. Bayangkan mereka menilai ilmu sesuatu yang penting. Gitu. Menjadikan ilmu itu daruratul hayat. Satu yang penting dalam kehidupan. Tuntutan hidup. Sehingga melakukan perjalanan. Nah, ini contoh 4. Sekarang kita kasih contoh kehidupan ulama. Di dalam Sahih Muslim, di hadis pertama dalam Kitabul Iman, berbicara tentang takdir. Ketika di Irak, pasnya di kota Basrah, ada yang menyimpang tentang takdir. Tokohnya namanya Ma'bad al-Juhani. Dia mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu. Berarti mengingkari ilmu Allah. Geger tuh satu negara waktu itu. Karena adanya penyimpangan dalam masalah takdir. Bagaimana satu negara itu atau satu kabilah itu, Basrah, maka mengutuslah 2 ulama sebagaimana disebutkan dalam sanadnya, yaitu Yahya ibnu Ya'mar dan Abdurrahman al-Himyari. Diutus oleh satu kampung untuk ketemu dengan sahabat. Sambil menunaikan umrah dan ibadah haji, maka ketemulah dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka disampaikan, di kami telah datang pemahaman yang mengatakan al-amru unuf, Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya sesuatu. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Sampaikan kepada mereka ketika kalian nanti pulang ketemu dengan mereka. Aku bukan bagian dari mereka dan mereka bukan bagian dariku. Dan sampaikan kepada mereka, seandainya mereka berinfak dengan emas besar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infak mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Karena aku mendengar Nabi SAW mengatakan dari bapakku, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi lihat, karena ilmu itu kebutuhan. Dituntut, walaupun harus berjalan. Ya. Terakhir tonton. Kehidupan sahabat tabi'in. Kita ambil ulama. Kalau tadi kan tabi'in jelas. Temu dengan sahabat Abdullah bin Umar. Kita sekarang kasih contoh yang jauh. Murid Imam Ahmad. Yaitu siapa? Baqi ibnu Mahlad. Itu dari Andalus. Di hari-hari Imam Ahmad dicekal
oleh kerajaan untuk tidak boleh menyampaikan ilmu hadis. Karena terjadi fitnah bahwa rajanya dan kekuasaan waktu itu mengatakan Quran makhluk, bukan kalamullah. Imam Ahmad yang berpegang teguh kepada sunnah, kepada nilai Islam yang utuh, mengatakan Quran kalamullah. Maka Baqi bin Makhlad itu berjalan dari Andalus, dari Spanyol ke Irak. Bahwa Imam Ahmad berada di Irak waktu itu. Jalan. Pakai apa? Pakai sampan. Belum ada kapal, belum ada pesawat. Sesampai di kota, bertanya, mana masjid yang Imam Ahmad mengajarkan Musnad Ahmad, mengajarkan hadis. Kata orang-orang mengatakan, maaf, Imam Ahmad dicekal. Tidak boleh bikin majelis ilmu, majelis hadis. Dia tidak balik langsung ke sana. Dia membuat cara berpura-pura jadi seorang pengemis. Bajunya compang-camping, diikatkan imamah di kepalanya, bawa tongkat. Ketok rumah Imam Ahmad. Kaget Imam Ahmad, kok ada orang gitu. Imam Ahmad tanya, sepertinya kamu bukan orang sini. Artinya dari si wajah dan ini. Karakternya bukan orang sini. Kita menganggap bahwa kamu dari Afrika. Jadi dari Maroko. Dia mengatakan lebih jauh dari itu. Dari mana? Dari Andalus. Buat apa engkau ke sini? Aku ingin mengambil darimu hadis. Kata Imam Ahmad, saya dicekal. Lalu dia mengatakan, aku punya cara untuk mendapatkan hadis darimu. Bagaimana caranya? Saya akan datang kepadamu setiap hari. Kemudian seperti ini. Dan akan menyodorkan kertas dan pensil agar engkau menulis setiap hari kepadaku hadis. Itu kan minta, katanya bukan engkau yang mengajarkan. Jadi tidak melanggar aturan pemerintah. Tapi hikmah dari perjalanan itu bahwa Baqi bin Makhlad orang yang selalu dipuji oleh Imam Ahmad setelah Imam Ahmad dibebaskan kembali. Menunjukkan apa? Ilmu itu didatangi, Pak. Menjadikan bagian dari kebutuhan. Jadi Baqi bin Makhlad itu menjadi orang yang meriwayatkan Musnad Imam Ahmad. Dan dipuji oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena menganggap ilmu bagian dari kehidupan itu. Nikmat itu cara ilmunya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ilmu. Nah, poin sebagai penutup tentang judul ini. Ada dua kesimpulan yang saya ingin sampaikan di sini. Untuk apa kita belajar? Selain poin yang tadi, belajar itu tujuannya adalah 3 yang sangat penting. Belajar itu agar kita menjadi insan yang bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar agar menjadi insan yang bajik. Yang ketiga, kita belajar agar menjadi insan yang kritis, kreatif, inovatif. Jadi untuk apa kita belajar? Dipastikan bukan untuk dapat ijazah. Bukan untuk dapat nilai angka, bukan. Walaupun adanya ijazah satu keperluan hari ini. Apa yang dimaksud belajar? Untuk menjadi insan yang bijak. Insan yang bijak itu, ya, 3 intinya. Insan yang bijak itu insan yang menghindari kebodohan. Agar bertindak berdasarkan nilai-nilai ilmiah. Gitu. Jadi kenapa kita harus belajar? Agar kita bertindak berdasarkan nilai-nilai ilmiah, bukan dengan nilai kebodohan. Kita sholat berdasarkan ilmu. Kita wudhu berdasarkan ilmu. Kita bicara akidah berdasarkan ilmu. Kita berbicara kedokteran berdasarkan ilmu. Kita berbicara tentang bagaimana kita membangun bangunan yang benar berdasarkan nilai ilmiah. Kenapa? Karena setiap tindakan tanpa nilai ilmiah akan mendatangkan kemadharatan, baik dalam agama ataupun ilmu dunia.
Ya, kenapa antum belajar? Agar saya bertindak dengan nilai ilmiah. Yang kedua, menghilangkan taklid buta. Agar kita beragama, agar kita melakukan sesuatu berdasarkan kritis, yaitu apa? Mengecek kebenaran, mengecek keilmuan itu. Apalagi di dunia hari ini ya. YouTube itu ya. Berita semuanya. Yang ketiga adalah open minded, yaitu membangun kesadaran keterbukaan. Ini tujuan dari belajar. Apalagi kita sekarang ilmu dunia ini ya. Itu tujuan pertama. Yang kedua, kenapa kita belajar? Agar menjadi insan yang bajik, insan yang berkesempurnaan moral, insan yang beretika, insan yang berakhlak, insan yang berkarakter. Itu belajar. Makanya Pak, Bu, pastikan lembaga pendidikan kita bukan menyuruh anak hanya menghafal. Tetapi pendidikan ini adalah membangun anak berpikir, tahu sesuatu, paham sesuatu, dan mendalam dalam setiap keilmuan. Yang kedua, agar menjadi insan yang bajik, karena orang yang punya kecerdasan, tidak punya moral, membahayakan. Lihat bagaimana negara ini dikelola oleh orang-orang yang tidak bermoral. Korupsi, kedzaliman kepada rakyat. Bagaimana hukum itu dipolitisasi gitu ya. Kenapa? Tidak punya moral. Tidak bermoral, tidak beretika. Saya beri contoh. Kalau saya jual HP ini, beli umpamanya 20 juta. Boleh nggak dijual 40 juta? Boleh. Boleh dijual 30 juta? Boleh. Boleh nggak dijual 22 juta setengah? Boleh nggak dijual 21 juta? Boleh. Tapi kalau ditanya mana yang bermoral, pasti akan mengatakan yang paling sedikit untungnya itu nilai moralnya lebih tinggi. Jadi orang yang punya intelektual tinggi tapi tidak bermoral, tidak memiliki akhlak, tidak memiliki budi pekerti, attitude-nya tidak baik. Tidak mungkin. Dan hancurnya negara ini adalah karena pemimpin-pemimpinnya tidak bermoral. Jangankan mengimplementasikan Al-Quran. Orang yang mengklaim Pancasila saja, ya, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan, keadilan, mana? Jadi belajar ini agar anak kita itu bermoral, punya etika. Yang ketiga, apa tujuan belajar? Agar kita kritis, kreatif, komunikatif, mampu menciptakan hal-hal baru. Coba antum sekarang kan berpikir ya, anak-anak kita sekarang itu dikatakan 11 juta itu apa? Generasi Z itu nganggur. Padahal sekarang udah ada AI, ada berbagai gitu. Kalau tujuan belajar bawa ijazah, buat apa ijazah gitu? Saya tidak mengatakan ijazah tidak penting, tidak. Ya, kebetulan saja saya tidak punya ijazah memang. Tapi saya bisa nyuruh orang-orang yang punya ijazah. Kalau unjuk saya sakti nyuruh orang yang punya ijazah. Ya. Orang yang punya ijazah itu tunduk ya kepada orang yang tidak punya ijazah. Mau S2, mau S3 juga bisa disuruh. Apalagi insinyur. Saya ngebangun, nyuruh orang kan itu. Nyuruh orang. Ya, lidah saya cukup bangun ini ya, ukurannya segini, ini ya, dengar aja. Itu yang punya skill itu bisa disuruh gitu. Jadi untuk apa belajar? Agar kita apa? Mampu melakukan hal-hal yang baru. Bisa mengelola perubahan dalam hidup ini. Itu tujuan belajar. Jadi akan indah kita belajar ini. Nah, penutupnya
Untuk apa belajar? Saya akan akhiri dengan 2 kalimat saja. Untuk apa kita belajar? Belajar adalah untuk meningkatkan martabat, mencapai keutamaan dan kesempurnaan tentang jati diri manusia. Allah berfirman, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya. Ayatnya populer lah gitu. Kami mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu, kata Allah, dan mengangkat derajat orang-orang berilmu dengan beberapa derajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan mengangkat derajat orang-orang berilmu di antara kamu. Jadi kemuliaan ini dicapai dengan ilmu. Jelas dalam Al-Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu apwan. Kemudian apa? Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Jadi Allah Ta'ala mengangkat derajat orang berilmu, disejajarkan dengan para malaikat untuk menjadi saksi. Saksi apa? Saksi tentang tauhid. Wadul alimi alal abidi kapalil qamari lailatal badari ala sairil kawakib. Itu jelas ya. Kemudian yang terakhir penutupnya apa? Bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam 2 hadis tentang ilmu. Beliau mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan ke surga. Jadi dipastikan ilmu adalah proses perjalanan hidup menuju Allah. Gitu. Jadi ilmu ini, belajar tentang Quran, belajar tentang hadis-hadis Nabi SAW, adalah apa? Proses kita menuju Allah. Makanya pertanyaan sederhana sebelum kita tutup ini. Tanya Pak. Kalau para bapak merasa indah nggak menghafal Quran? Berapa di antara para bapak yang hafal juz amma di sini? Yang hafal juz amma? Masalahnya kita itu memandang belajar Quran itu karena ada kurikulum Quran gitu. Coba kalau antum, kalau kita umat Islam yang ada di Indonesia yang 82% ini memahami kenapa saya harus menghafal Quran? 1, kita katakan Quran ini adalah argumentasi Islam. Quran ini adalah sumber hukum Islam. Berarti setiap orang yang ingin tahu Islam ya belajar Quran. Menghafal itu apa? Bukan karena ada kurikulum Quran gitu. Kenapa saya mesti menghafal Quran? Karena saya diperintah sholat, ada rukun baca Quran, yaitu Fatihah, ada kewajiban baca Quran, yaitu surat yang lain. Masa setiap hari kulhu lagi. Nah, hadis terakhir, Nabi SAW mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadis ini menunjukkan barang siapa yang Allah ingin menghendaki orang itu ahlul khair, maka dia dipastikan akan faqih kepada agama Allah. Jadi mustahil orang itu akan jadi ahlul khair kalau dia tidak belajar Islam. Maka dikatakan oleh para ulama, kesimpulan dari hadis ini, dari sekian kesimpulan ada 2 kesimpulan yang penting. Pertama, sejauh mana kita itu paham kepada ilmu, sejauh itulah kita akan paham kepada kebenaran. Jadi antum tidak bisa mengetahui kebenaran tanpa ilmu gitu. Seberapa ukuran antum tahu kepada kebenaran sejauh ilmu yang kita miliki. Yang kedua, sejauh mana kita tahu kepada kebenaran, sejauh itulah kita juga akan terhindar dari penyimpangan gitu.
Jadi orang akan terhindar dari penyimpangan, dari kesesatan, dan dari keburukan sejauh mana kita tahu terhadap penyimpangan. Orang belum tahu apa sih definisi riba gitu. Ada yang mengatakan bank itu tidak ribawi gitu. Oh, ini itu tidak haram. Atau dia tidak tahu kenapa dilakukan. Saya sudah tahu kalau ini haram. Contoh kecil, di berbagai daerah kalau orang itu menggadaikan sawah, itu sawahnya itu digarap oleh yang meminjamkan uang. Padahal itu riba gitu. Kullu qardin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap orang memberikan jasa peminjaman dan dia mengambil manfaat dari situ, maka itu adalah riba gitu. Tapi kan dari Sabang sampai Merauke mungkin umumnya orang ketika menggadaikan sawah, orang butuh uang. Mana sawahnya? Mana sawitnya? Oh, nih 1 hektar butuh uang 100 juta. Selama belum mengembalikan, maka ladangnya diurus oleh yang meminjamkan uang. Maka itu apa? Riba. Tapi kenapa dilakukan? Umumnya tidak tahu. Jadi dipastikan oleh kita, kenapa kita harus sadar belajar? Kenapa harus termotivasi belajar? Kenapa belajar itu jangan nunggu tabligh akbar gitu? Karena dalam hadis itu dikatakan sejauh mana kita tahu, sejauh itu tahu kebaikan. Sejauh mana kita tahu tentang kesesatan, sejauh itu juga kita akan selamat dari apa? Kesesatan. Dan itu faidah kenapa kita belajar. Sampai di sini bahasan kita di pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan memberi motivasi agar kita untuk belajar. Ada pertanyaan? Ya. Iya. 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 Faktornya disebutkan dalam hadis ada 2 faktor utama ya. Ya, yang pertama kan disebutkan hadis tadi, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu ayuhadinihi aw yunasironihi aw yumajisanihi. Jadi yang pertama itu faktor sekitarnya, yaitu orang tua dan sekitarnya. Yang kedua adalah faktor sisi dari luar, yaitu syaitan laknatullah. Dalam hadis dikatakan khalaqtu ibadi hunafa tsumma ijtalatuhum syaitanu. Misal mengatakan semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan hanif. Hanif itu ya kalau diartikan setidaknya ada 3 al-hanif itu, yaitu al-muqbilu ala tauhid wal mailu anisyirki, al-muqbilu ala ta'ah, al-mailu anil maksiyah, al-muqbilu alal khair, al-mailu anisyar. Jadi yang dinamakan hanif itu manusia itu hukum asal condong kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Condong kepada ya kebaikan dan berpaling dari keburukan. Itu hukum fitrah manusia. Tapi manusia yang lahir ke muka bumi ini dipengaruhi oleh 2 kekuatan ketika akan menyimpang. Yang pertama adalah manusia terdekatnya, yaitu kedua orang tua. Makanya mendidik anak itu kewajiban syariat.
Mendidik itu bukan sekedar profesi biasa. Mendidik itu adalah kewajiban syariat bagi setiap orang tua. Maka yang menyesatkan anak itu adalah apa? Orang tua. Ya. Kalau bapaknya Yahudi, bapaknya Nasrani, bapaknya Majusi, maka anaknya diciptakan menjadi ketiga agama itu. Walaupun fitrah manusia itu menerima apa? Kebenaran tadi. Yang kedua adalah faktor syaitan. Dan syaitan itu ada tiga. Syaitonul insi, syaitonul jinni. Atau ada dua ya. Syaitonul insi, syaitonul jinni. Itu ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Jin membisikkan kepada manusia kesesatan. Ya. Iblis laknatullah membisikkan kesesatan. Dan yang kedua adalah artinya yang menyimpang ini. Artinya kekafiran, kufuran, kesyirikan, bid'ah, maksiat mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu, kalau tadi kita berbicara tentang pendidikan, pendidikan itu kan fungsinya dua. Satu, menjaga fitrah manusia itu. Yang kedua, berfungsi mengembangkan fitrah itu. Nah, bagaimana fitrah manusia itu terjaga? Satu, dilindungi oleh keluarga. Maka keluarga adalah lembaga pendidikan pertama. Yang kedua, dijaga dengan institusi pendidikan. Gitu. Yang ketiga, dijaga oleh komunitas masyarakat. Ya, komunitas masyarakat yang menjaga iman kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, cukup. Ya. Assalamualaikum. Ya, ya, iya. Kaum muslimin, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, gini ya. Bahwa ada pertanyaan, pendidikan terbaik itu di mana? Dan guru terbaik itu siapa? Maka jawabannya tidak ada guru terbaik dan tidak ada sekolah terbaik gitu. Tapi ada yang mendekati terbaik. Siapa? Guru terbaik adalah kita, bapaknya gitu. Sekolah terbaik adalah rumahnya. Nah, oleh sebab itu, nilai-nilai penanaman pendidikan itu harus diawali ketika kita ini ada di rumah. Bahkan kalau ditanya sejak kapan kita mendidik anak, diawali ketika kita memilih istri. Gitu kan ya. Kemudian diawali dengan kesolehan kita, tapi sederhananya begini. Bagaimana kita menanamkan pendidikan kepada anak bahwa belajar agama itu bukan untuk sekedar jadi ulama. Dalam arti ya tadi, bahwa kita belajar agama ini bukan tujuannya kita mencapai derajat itu semuanya. Walaupun jadi ulama adalah satu cita-cita yang terbaik bagi setiap muslim. Karena tentunya martabat terbaik adalah ulama di dunia ini. Tidak diragukan. Tapi saya ingin sampaikan begini. Dua kalimat mungkin yang
sangat penting. Ya. Atau 3 kalimat. Mungkin dengan 3 kalimat ini sebagai penutup di pagi hari ini. Apa yang dimaksud 3 kalimat dalam pendidikan? 1, pahami kepada kita bersama dan anak sejak kecil. Pendidikan itu apa? Dan belajar itu apa? Belajar dan pendidikan itu proses perjalanan hidup. Kalau dalam istilah ahli pendidikan di dunia, yang itu digagas oleh UNESCO, dikatakan learning to know, belajar itu sepanjang hayat. Gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan belajar? Belajar itu proses perjalanan hidup. Jadi belajar itu bukan sekedar transfer pengetahuan, transfer knowledge, tapi belajar itu adalah perjalanan hidup. Jadi ajarkan kepada anak, nak, kenapa mesti belajar? Kenapa mesti belajar agama? Kamu mengenal Allah, agar kamu tahu jalan menuju Allah. Gitu. Kamu mau jadi ulama, mau jadi pedagang, kamu harus tahu jalan menuju Allah. Kamu menjadi ulama, atau kamu jadi pedagang, atau kamu jadi insinyur, atau kamu jadi dokter, kamu harus tahu jalan ke surga. Oleh sebab itu, yang pertama ditanamkan kepada anak adalah tujuan hidup. Untuk apa kita hidup ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang ditanamkan kepada anak. Dan guru juga di kelas harus mengajarkan itu. Cuma orientasi pendidikan kita di Indonesia identik bahwa anak itu belajar nanti dikasih soal dan dikasih nilai. Itu yang menyesatkan pendidikan sebenarnya. Dan itu yang menjadi repot dunia pendidikan sebenarnya gitu. Jadi kenapa orang itu udah gampang belajar? Karena belajar itu ancaman dengan nanti ada nilai, dan orang yang tidak bisa menjawab dikatakan bodoh, itu yang jadi masalah. Coba kalau kita menanamkan belajar itu kebutuhannya tadi. Jadi nak, kamu mau jadi insinyur, kamu jadi apa, kamu jadi pedagang, petani, kamu harus tahu jalan menuju surga kan itu. Mansalakatori konyalta min sufi ilmu. Yang kedua, belajar untuk apa? Belajar adalah proses memenuhi kebutuhan hidup. Maka di poin yang kedua, belajar itu kadang-kadang jadi pragmatis orang itu belajar. Kenapa? Memenuhi kebutuhan. Contoh, antum pingin sawitnya bagus ini di Linggo, pakai apa? Ya belajar bagaimana nanam sawit yang sesuai gitu. Ukuran tanahnya, ukuran airnya, pupuknya apa, belajar kan. Jangan sampai diistilahkan kalau di Jawa Barat itu petani daki. Apa itu petani daki? Petani yang hanya keringat tapi tidak mendapatkan untung gitu. Maka orang harus punya proses untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ingin nanam lele, nanam ikan, belajar bagaimana nanam lele yang menghasilkan. Ternak lele gitu. Itu pragmatis kan. Antum tidak tahu cara wudhu, ya belajar wudhu. Mau ikut kajian atau bertanya, 5 menit kan bisa belajar wudhu ke Ustadz. Belajar wudhu yang praktis. Tidak harus belajar ikhtilaf para ulama. Belajar wudhu yang sunnah 5 menit kan bisa diajarin. Ambil embernya, jelaskan sama Ustadz, belajar wudhu. Itu pragmatis itu belajar. Yang ketiga, belajar itu proses pembentukan jati diri. Buktikan aja ya. Kadang mungkin orang tidak sesuai. Orang sekolah di Timur Tengah sampai S3 belajar agama, ujung-ujungnya jadi pemilik travel. Dakwah nggak kemana-mana. Orang jurusan sains dari ITB jadi apa? Jadi di pasar. Gitu. Kadang-kadang itu belajar karena terkadang mungkin jati dirinya kok jadi lain. Gitu. Nah kalau belajar itu adalah dicek sejak awal, bakatnya apa, minatnya apa gitu ya. Kemampuannya apa, maka akan jadi nikmat belajar itu.
Karena dikatakan 75% mahasiswa di Indonesia itu salah pilih jurusan. Kenapa? Karena dipaksain sama orang tuanya harus ke sana katanya. Pokoknya kalau kamu tidak jadi dokter tidak akan dibiayai. Makanya berapa orang? Bahkan ada ya yang dikenal dengan pelawak itu dokter gigi, tapi dia jadi pelawak. Kenapa? Itu bukan passionnya katanya. Bahkan ada sejumlah orang yang stres ketika menghadapi pasien. Kenapa? Ya saya dapat S1, S2 itu di kedokteran karena orang tua yang pingin jadi dokternya bukan saya. Gitu. Maka di situ. Jadi belajar agama ini bukan berkaitan dengan kebutuhan dunia. Belajar agama ini adalah kebutuhan kita menuju surga. Maka anak dipahamkan itu. Pahamkan sejak kecil. Kenapa harus sholat? Ya. Ya, mungkin yang terakhir gini saja ya, sederhana bagi antum saya gitu. Manusia itu bukan butuh pijakan, tidak butuh sekedar perintah. Paham nggak ini? Anak kita itu tidak butuh perintah gitu. Anak kita itu butuh pijakan berpikir apa argumennya gitu. Kalau kita kan sholat kamu, wudhu kamu, sekolah kamu. Itu kalimatnya. Padahal dalam Quran, lihat disebutkan oleh para ulama, ada 17 dialog orang tua dengan anak, 14 kali bapak dengan anak, 2 kali ibu dengan anak, 1 kalinya itu disebutkan, tidak disebutkan identitas nama bapaknya, dan disebutkan dalam 9 surah dalam Quran, dialog. Gitu. Contoh yang sangat jelas, ketika Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih anaknya, apa Nabi Ibrahim mengatakan, kamu ke sini, sekarang saya akan sembelih kamu, aku diperintah Allah. Ya bunayya, ini arau fil manam an adbahu. Pandur mada taro. Ya abati if'al matu'mar satajiduni insya Allah minas sabirin. Wahai anakku, itu bahasanya ya. Aku mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pandanganmu? Lalu anaknya mengatakan, wahai bapakku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah, kau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dialog ya. Kalau kita itu cuma merintah masalahnya. Sekolah kamu. Kalau orang Tasik, sekolah mana sih ya? Ini tadi itu. Tanpa memberikan pijakan. Coba aja guru-guru di kelas itu ya, di pesantren. Ya kalau para bapak sekarang ingin meneliti banyak pesantren ya, pesantren itu kan tidak memberi, banyak yang tidak memberikan pijakan. Bikin peraturan, dipangpang peraturannya itu. Tapi santrinya nggak ngerti ngapain ada peraturan ini. Buat apa peraturan ini ada gitu. Contoh kan kalau ada peraturan yang dari Allah, contoh umpamanya ya di sebuah pesantren tidak boleh isbal, ini syariat. Tapi anak bertanya, kenapa tidak boleh pakai HP? Ada nggak dalilnya dalam Quran tidak boleh pakai HP? Anak itu hanya tahu peraturan aja, tidak tahu kenapa dilarang, fungsinya apa ini, kenapa dilarang sementara, kenapa? Itu yang jarang dijelaskan oleh guru. Gitu. Itu yang jarang dijelaskan oleh pengurus lembaga pendidikan pesantren. Menegurnya seminggu, contohnya apa? Ada sebagian pesantren itu membuat catatan kesalahan anak. Nanti udah seminggu, nanti dikasih hukumannya. Anaknya juga nggak ngerti, saya kenapa? Kemarin perasaan saya tidak melanggar. Tidak ada penjelasan itu. Makanya Pak, yang terpenting adalah memberikan pijakan. Sejak awal, sejak lahir, sejak kecil anak itu diberikan pijakan. Bahkan anak itu pijakannya apa? Bisa mencuci, bisa menyetrika, bisa masak, bisa membersihkan rumah gitu. Dan jangan sekali-kali ya, anak itu diladeni pembantu sebisa mungkin ya. Ya, saya punya anak 9. Punya anak 9, diusahakan anak itu tidak dipenuhi kebutuhannya
sama walaupun ada mungkin kadang-kadang yang membantu, tapi jangan dipenuhi. Jangan anak kita nyuruh pembantu, bikin dia mandiri gitu, melakukan sesuatu. Ini mau makan aja disuapi pembantu sejak kecil. Makanya Pak, mohon maaf terakhir kalimatnya, pembodohan terstruktur oleh orang tua terhadap anak gitu. Anak disuapi pembantu. Anak udah bisa makan, kok disuapin? Mau makan ke sekolah disuapin, diajak main dulu. Ya gitu. Ya, maklum Indonesia itu negara ketiga gitu. Negara yang dijajah, walaupun tidak dijajah secara fisik hari ini, tapi dijajah secara berpikir itu. Tentu mentang-mentang kaya sedikit, anak itu kecil udah bisa makan sendiri disuapin pembantu. Masya Allah. Kalau bahasa kasarnya itu pembodohan terstruktur sama orang tua gitu. Ya, barangkali demikian apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.